29 Januari 2003, api dan amarah memenuhi kota Phnom Penh, Kamboja. Ribuan demonstran menyerbu, menjarah, dan membakar gedung duta besar Thailand sambil menyerukan Chayo Kampuchea yang berarti hidup Kamboja. 11 hari sebelumnya, sebuah koran lokal di Kamboja memberitakan bahwa seorang aktris opera Thailand bernama Swanankhong Ying itu mengklaim Candi Angkor Wat sebagai milik Thailand. Ia juga bilang bahwa dirinya sangat amat membenci orang Kamboja dan jika suatu saat dirinya diundang untuk tampil di Kamboja, ia nggak akan pernah mau melakukannya kecuali Kamboja mau menyerahkan Angkor Wat lebih dulu. Berita ini menyebar luas ke seluruh wilayah Kamboja. Ribuan orang Kamboja marah mendengar hal ini. Mereka akhirnya melakukan demo di depan gedung duta besar Thailand atas klaim warganya yang nggak masuk akal ini. Sampai puncaknya di tanggal 29, mereka yang demo mendengar kabar bahwa sebanyak 20 orang Kamboja telah dibunuh di Bangkok. Kabar ini membuat mereka makin gila. Mereka akhirnya menerobos masuk, menjarah semua barang dan membakar gedung serta mobil di sana. Mereka juga menyerbu bisnis orang Thailand dan menjarah barang-barang di Phnom Penh. Kerusuhan ini tentu merusak hubungan Thailand dan Kamboja. Tapi anehnya, semua berita yang tersebar itu merupakan hoax. Swanankhong Ying gak pernah sekalipun mengeluarkan statement ini. Dan gak pernah ada sekalipun kejadian 20 orang Kamboja dibunuh di Bangkok. Dan sekarang, tahun 2025, masalah ini terjadi lagi. Fighting has broken out between Thailand and Cambodia in a dramatic escalation of a border dispute. Tapi kali ini bukan kerusuhan masyarakat sipil, tapi adu tembak militer yang terjadi di perbatasan. 36 orang tewas dan kedua negara masih saling menyalahkan, menganggap negara lawanlah yang memulai serangan lebih dulu. Akar masalah ini terjadi karena konflik lama, konflik mengenai sengketa perbatasan dan klaim nasional atas candi-candi ini. Dan sengketa ini bisa muncul karena perbedaan pandang kedua negara mengenai perbatasan yang dibuat oleh Prancis di masa kolonial. Tapi pertanyaannya, kenapa sengketa yang terjadi sejak lama ini itu nggak pernah selesai dan terus-menerus menjadi konflik yang bertahan sampai sekarang? Jawabannya adalah karena digunakan untuk alat kekuatan politik. So di sini kita akan memahami lebih dalam, memahami mengenai bagaimana penguasa di Kamboja dan Thailand membuat sengketa dan klaim atas candi ini menjadi alat untuk kekuatan politik mereka. Di samping Kaisaran Sriwijaya yang kaya, ada Kaisaran Khmer yang kuat yang menguasai wilayah Indochina. Di zaman emasnya, Kaisaran Khmer membangun banyak candi megah seperti Tamon Tom, Takwai, Angkor Wat, dan Previar. Seperti kaisaran lainnya, Khmer juga akhirnya mengalami kemunduran di abad ke-14. Ini membuat kerajaan Thailand Ayutthaya melakukan invasi. Dan di tahun 1431, Ayutthaya berhasil menjarah kota Angkor dan membuat Khmer menjadi negara vasalnya. Ini mengakhiri dominasi Khmer di Indochina. Tapi di tahun 1863, Prancis datang untuk memperluas imperiumnya. Melihat hal ini, Kamboja yang selama ini menjadi bawahan Siam meminta Prancis untuk menjadikan Kamboja sebagai negara protektoratnya. Siam tentu gak terima melihat hal ini. Mereka mengirim surat ke Pangeran Kamboja untuk menegaskan statusnya sebagai negara vasal. Namun kekuatan mutlak militer Barat membuat Siam gak bisa melakukan apapun. Siam hanya bisa melihat wilayahnya secara perlahan dicaplok oleh Imperium Barat. Dan di tahun 1904, kedua negara akhirnya setuju untuk membuat garis perbatasan di sepanjang garis alami Pegunungan Dangrek. Dari perjanjian ini, berarti semua candi yang berada di atas Pegunungan Dangrek, salah satunya Previar, berada di dalam wilayah Siam. Namun di tahun 1907, pihak Perancis membuat garis perbatasan yang melenceng dari garis alaminya, yang terjadi karena kurangnya teknologi di masa itu. Dan dari garis baru ini membuat Previar sekarang masuk ke wilayah Kamboja. Siam tentu pada waktu itu sebenarnya nggak setuju dengan perbatasan baru ini. Tapi mereka juga nggak mau memprovokasi masalah ini lebih jauh. Pada akhirnya mereka nggak pernah melakukan komplain apapun mengenai hal ini. Sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua dan wilayah-wilayah ini sekarang merdeka. Di sini Thailand melihat mereka sekarang gak perlu berurusan dengan Imperium Barat, akhirnya mengirim pasukan mereka ke Previar dengan dalih untuk menjaga perbatasan menggantikan pasukan Prancis yang udah pergi.
Kamboja tentu gak terima melihat hal ini. Mereka mengecam aksi Thailand, menganggap Thailand telah menginvasi Kamboja dan meminta pasukan mereka untuk pergi dari sana. Tapi Thailand menolak permintaan ini dan Kamboja akhirnya menuntut mereka ke Mahkamah Internasional atas masalah ini. Thailand di sini melakukan pembelaan dengan bilang bahwa perbatasan yang dibuat Prancis di tahun 1907 itu nggak sesuai dengan perjanjian awalnya. Jadi harusnya wilayah dan candi ini itu milik kami. Tapi Mahkamah Internasional bilang enggak, karena selama lebih dari setengah abad Thailand nggak pernah melakukan komplain apapun tentang hal ini. Dengan ini berarti Thailand telah setuju dengan perbatasan yang dibuat oleh Prancis. Dan karena sekarang Kamboja udah merdeka, wilayah ini sekarang jadi milik Kamboja. Dengan putusan ini Thailand akhirnya menarik mundur pasukannya. Namun meski begitu, Kamboja tetap akan membebaskan warga Thailand untuk mengunjungi Previar tanpa visa. Mereka juga memperbolehkan Thailand untuk menyimpan relik yang diambil dari Previar. Keputusan ini akhirnya memperbaiki hubungan kedua negara. Previar sekarang udah bukan jadi masalah dan harusnya nggak akan lagi jadi masalah. Tapi di tahun 2003, kerusuhan Phnom Penh terjadi. Kerusuhan ini menarik kembali permasalahan candi yang menyeret kedua negara. Kerusuhan ini juga memberi pencerahan bagi Hun Sen, Perdana Menteri Kamboja, bahwa rakyat Kamboja itu sangat meromantisasi kejayaan peradaban masa lalunya. Jadi dengan menggunakan candi ini, kita bisa ngeboost nasionalisme rakyat Kamboja untuk kepentingan politik kita. Meski banyak keanehan dan spekulasi mengenai kerusuhan ini, masih belum jelas apakah kemenangan partainya di pemilu Juli 2003 itu terjadi karena kerusuhan ini. Tapi di pemilu selanjutnya, statement pencerahan ini akhirnya terbukti. Dari awal 2000-an, Hun Sen itu ingin mendaftarkan Previar sebagai warisan UNESCO milik Kamboja. Jadi di tahun 2006, pemerintahannya mendaftarkan Previar ke UNESCO. Dan reaksi Thailand di sini mengejutkannya itu setuju. Di bawah Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, Thailand setuju dengan permohonan Kamboja. Tapi di tahun ini, krisis politik terjadi. Thaksin dituduh menyalahgunakan kekuasaan. Pemilu yang dilaksanakan di tahun ini diboikot oleh koalisi oposisi. Dan pemerintahan Thaksin lalu dikudeta oleh militer. Partainya juga akhirnya dibubarkan oleh MK atas dasar kecurangan pemilu. Tapi yang sebenarnya terjadi di sini hanyalah karena masalah politik. Partainya yang terlalu dominan itu hanya menjadi ancaman bagi para elit militer di sana. Dan di bawah junta militer, sikap Thailand sekarang berubah. Thailand gak setuju dengan permohonan pendaftaran itu. Kalaupun mau didaftarkan, itu harus dijadikan warisan bersama, bukan hanya warisan Kamboja. Thailand juga akhirnya merilis peta baru yang mengklaim setengah area ini sebagai milik Thailand. Jadi kalau mereka menerima permohonan Kamboja, tentu hanya akan memperlemah klaim mereka di wilayah ini. Tapi di pemilu ulang tahun 2007, Partai Kekuatan Rakyat yang isinya orang-orangnya Thaksin memenangkan pemilu dan Samak Sundarawaj sekarang menjadi Perdana Menteri. Samak juga mengambil sikap yang sama dengan Thaksin. Pada 18 Juni 2008, pemerintahannya secara resmi mendukung permohonan Kamboja. Dan sebulan setelahnya, Previar secara resmi menjadi warisan UNESCO milik Kamboja. Dan ini yang akan dimanfaatkan oleh lawan politiknya. Abhisit Wejajiwa, seorang oposisi dan pemimpin Partai Demokrat, melihat situasi ini sebagai kesempatan. Dirinya memang dari lama udah berambisi untuk menjadi Perdana Menteri. Dan ia juga salah satu dalang di balik pemboikotan pemilu 2006. Nah dengan situasi ini, Abhisit lalu memprovokasi masyarakat, terutama para kaos kuning untuk melakukan demo melawan pemerintahan Samak karena pemerintahannya telah mengkhianati negara, telah menjual kedaulatan negara ke Kamboja. Masyarakat yang udah dibus nasionalismenya akhirnya melakukan demo besar-besaran meminta Samak untuk turun dari jabatannya. Mereka juga datang ke area Previar untuk memberi pesan bahwa wilayah dan candi ini merupakan hal yang penting bagi negara. Tapi sekarang pemerintah malah menjualnya ke Kamboja. Dan dengan desakan ini, Menteri Luar Negeri Thailand akhirnya dianggap telah melanggar konstitusi. Di bulan September, Samak juga akhirnya mengundurkan diri digantikan oleh pemimpin PKR yang baru, Somchai Wongsawat. Namun hanya selang waktu 3 bulan, MK lalu nge-ban Somchai Wongsawat dari politik selama 5 tahun. MK juga bubarin Partai Kekuatan Rakyat karena dianggap memiliki aliansi yang kuat dengan Thaksin yang sekarang menjadi buronan. Dan Abhisit tanpa adanya lawan sekarang akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri Thailand.
Hun Sen juga melihat hal ini sebagai kesempatan. Pada awalnya, Hun Sen hanya ingin mendaftarkan Previar ke UNESCO untuk membuat dirinya menjadi orang yang berjasa, yang membuat Previar menjadi warisan UNESCO Kamboja. Dan memang dari tahun 2002 sampai ia mendaftarkannya di tahun 2006, Thailand di bawah Thaksin support aja dengan pendaftaran ini, menganggap langkah ini sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Tapi berubahnya sikap Thailand di bawah junta militer membuat Hun Sen sekarang berpikir untuk membuat dirinya gak hanya menjadi orang yang berjasa, tapi jadi pahlawan yang melindungi kedaulatan dan kebanggaan negara. So di tahun 2007, Hun Sen langsung menolak ajakan Thailand untuk membuat Previar menjadi warisan bersama. Ia dan partainya lalu mensponsori acara dan menyebarkan berita tentang betapa pentingnya situs ini. Meski selama ini, candi ini bukanlah situs yang begitu penting bagi kedua negara. Dan di tahun ini juga muncul banyak website online yang memuji Hun Sen atas upayanya melindungi Previar. Serta muncul banyak komentar anonim tentang ujaran kebencian pada orang-orang Thailand. Nah, semua upaya ini Hun Sen lakukan untuk mengarahkan sentimen masyarakat pada permasalahan candi ini dan untuk menciptakan kebanggaan nasional atas candi ini. Dan semua ini lalu ia gunakan untuk menaikkan namanya dan suara partainya serta untuk menutupi isu pelanggaran HAM dan korupsi di pemerintahannya. Dan terbukti di pemilu Juli 2008, partainya menang dengan mendapatkan 58% suara, yang mana pemilu sebelumnya partainya hanya mendapatkan 47% suara. Dan di April 2009, baku tembak akhirnya pecah di dekat Previar. Hun Sen mengecam aksi tentara Thailand yang udah nerobos masuk ke wilayah Kamboja. Tapi Abhisit bilang bahwa mereka gak pernah nerobos masuk karena wilayah itu memang harusnya milik Thailand. Hun Sen lalu menjalin hubungan dekat dengan Thaksin, menampung ia dan menjadikan ia sebagai penasihat ekonomi Kamboja. Ini tentu sangat menghina Thailand karena status Thaksin sekarang itu merupakan buronan. Tapi tindakan ini juga untuk memberi pesan pada rakyat Thailand bahwa musuh kalian itu bukanlah Hun Sen, tapi Perdana Menteri kalian. Perdana Menteri kalianlah yang mengobrak-abrik hubungan perdamaian kita. Di sini kita bisa melihat aura permusuhan yang kuat di antara mereka berdua. Mereka berdua hanya ingin sama-sama melindungi kedaulatan negara. Tapi ironinya, mereka sebenarnya musuh yang saling menguntungkan, yang sama-sama menggunakan konflik ini untuk membangun kekuatan politik mereka. Dan karena itu, damai sangat sulit untuk dicapai. Di Thailand, Abhisit sekarang berada di bawah tekanan, gak hanya dari kelompok pro-Thaksin kaos merah, tapi juga dari pendukungnya kaos kuning. Dari kaos kuning, Abhisit dianggap lembek dalam mengurus masalah ini. Ia membiarkan para aktivis mereka yang datang ke Previar ditangkap oleh tentara Kamboja. Dan dari kaos merah, mereka menganggap bahwa pemerintahan Abhisit itu sama sekali nggak sah karena legitimasinya itu bukan berasal dari dukungan rakyat, melainkan dari dukungan elit dan militer. Dan karena kekuatan politiknya dibangun dari konflik ini harus tetap ada. Kalaupun harus damai, seenggaknya Thailand harus dapat sesuatu. Karena untuk memuaskan para kaos kuning dan elit yang mendukungnya, serta untuk mengamankan dukungan rakyat di pemilu selanjutnya. Tapi di Kamboja, Hun Sen sekarang berubah pikiran. Hun Sen sekarang ingin menjadi pihak pertama yang mengusulkan perdamaian. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa ialah yang sebenarnya ingin damai. Dan untuk memberi kesempatan anaknya, Hun Manet, untuk membangun kekuatan politiknya. Di pemilu Thailand 2011, Abhisit gagal menjadi Perdana Menteri. Dan Yingluck Shinawatra, adik dari Thaksin Shinawatra, berhasil menjadi Perdana Menteri. Hun Sen tentu senang dengan hal ini karena hubungan dekatnya dengan Shinawatra membuat keinginan damainya akan lebih mungkin untuk dicapai. Dan jika perdamaian berhasil dicapai, Hun Sen bisa memainkan citranya sebagai orang yang menginginkan perdamaian dan sebagai pahlawan yang telah berhasil mempertahankan warisan negara. Dan ini juga bisa mempertahankan suaranya di pemilu 2013. Di akhir 2011, kedua negara akhirnya setuju untuk menarik pasukannya. Dan pada November 2013, PBB memutuskan bahwa Candi Previar dan wilayah di sekitarnya itu milik Kamboja. Kedua negara menerima putusan ini, menganggap putusan ini merupakan hasil yang sama-sama memuaskan. Konflik candi ini akhirnya selesai dan damai akhirnya tercapai. Tapi di tahun 2025, baku tembak lagi-lagi pecah. Baku tembak kali ini terjadi di banyak titik dan semua ini dimulai dari bulan Februari ketika sekelompok orang Kamboja datang ke Candi Tamontom untuk menyanyikan lagu kebangsaan di sana.
Tentara Thailand yang melihat hal ini langsung menegur mereka dan mengirim surat protes ke pemerintah Kamboja. Kenapa? Karena kedua negara belum mengatur garis batas yang jelas di wilayah ini. Jadi candi ini ada di wilayah siapa dan milik siapa itu masih belum jelas. Kedua negara hanya saling klaim candi ini berada di wilayah mereka. Jadi tindakan warga Kamboja ini bisa saja memprovokasi dan mengancam perdamaian mereka. Dan benar, setelah kejadian ini, kedua negara menambah banyak pasukan ke perbatasan. Dan ketegangan pun akhirnya pecah setelah tentara Thailand membunuh 1 personel tentara Kamboja. Kedua negara merespon dengan menutup perbatasan. Tapi Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, yang merupakan putri dari Thaksin Shinawatra, ingin masalah ini selesai dan gak jadi tambah besar. Dan karena hubungan keluarga mereka dekat, ia langsung menelpon Hun Sen, menganggap dengan ngobrol di telepon aja, harusnya masalah ini bisa cepat selesai. Tapi yang gak dia sangka, Hun Sen merekam seluruh percakapan mereka dan ngepost seluruh rekaman ini di akun Facebooknya. Hello, can you hear me, Uncle? Yeah. โอเคค่ะบอกว่าวันนี้ได้คุยกับพี่มวดเรื่องชายแดนบอกว่าก็เข้าใจตรงกันว่าทั้งท่านฮุนเซนทั้งอิงก็อยากให้2ประเทศสงบสุขค่ะ Telepon ini menyebar di Thailand dan membuat marah rakyat Thailand. Paetongtarn di telepon ini malah mengkritik tentaranya sendiri. Ia juga malah memanggil Hun Sen dengan sebutan paman dan bilang akan mengurus apapun yang pamannya itu minta agar kedua negara bisa damai. บอกว่าไม่อยากให้อังโคไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาค2เนี่ยค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังนั้นเสร็จอ่ะเพราะตอนเนี้ยทางนั้นน่ะเขาอยากจะดูเท่บอกว่าให้ท่านฮุนเซนน่ะเห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยคนในประเทศไทยอ่ะเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้วบอกว่าจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดูจัดการให้ Dan sama seperti ayahnya, Paetongtarn juga akhirnya didemo, dianggap telah mengkhianati dan menjual kedaulatan negara. Thaksin tentu sangat marah melihat hal ini. Ia bertanya-tanya kenapa Hun Sen bisa ngelakuin hal segila itu. Karena seperti yang kita tahu, hubungan keluarga mereka itu sangat dekat. Thaksin pernah ditampung di rumah Hun Sen saat masih menjadi buronan. Adiknya Yingluck Shinawatra juga pernah ia tampung saat Yingluck dikudeta oleh militer. Bahkan di tahun kemarin 2024, Hun Sen itu datang ke Thailand untuk menjenguk Thaksin. Tapi kenapa Hun Sen malah memutus hubungan dekat keluarga mereka? Itu menurut Hun Sen karena keluarga Shinawatra udah gak dibutuhin lagi dan malah akan menghalangi jalannya. So Kamboja itu terkenal dengan cybercrime-nya dan praktik kerja paksanya yang mana korbannya itu banyak berasal dari Thailand. Dan memang kelompok-kelompok yang menjalankan bisnis kriminal ini itu dilindungi oleh pemerintah karena bisnis ini itu memberikan keuntungan yang sangat besar, sekitar 200 triliun rupiah per tahunnya. Bahkan Hun Sen sendiri itu pernah memberikan gelar kehormatan pada salah satu pimpinan sindikat kriminal ini. Tapi karena saking gedenya bisnis kriminal ini, reputasi Kamboja di mata internasional itu sangat buruk. Dan Hun Sen yang sekarang menjabat sebagai presiden senat itu nggak suka dengan hal ini. Karena ini tentu akan mencoreng namanya dan menurunkan kepercayaan publik pada anaknya yang sekarang menjadi Perdana Menteri. Dan di Thailand, Paetongtarn menindak tegas bisnis kriminal ini, menggerebek kantor-kantor scam ini berada. Dan selain itu, Paetongtarn juga ingin melegalkan judi di Thailand, yang mana selama ini banyak orang Thailand dan turis asing datang ke Kamboja untuk main judi di sana, karena di Kamboja judi itu legal untuk turis. Nah, rencana Paetongtarn ini tentu akan berdampak pada perekonomian Kamboja. Dan Hun Sen di sini merasa dirinya udah dikhianati, merasa hubungan dekatnya dengan Shinawatra sekarang udah nggak guna lagi. Jadi ketika tensi perbatasan pecah, Hun Sen akhirnya membocorkan telepon itu sebagai balasan dan juga untuk memperkeruh konflik ini. Yang mana konflik ini ia gunakan untuk pertama menutupi isu bisnis kriminal di Kamboja dengan mengarahkan sentimen masyarakat pada konflik Thailand ini. Kedua, untuk memperbaiki reputasi internasional Kamboja dengan menganggap Thailand sebagai agresor yang ingin mengklaim candi dan wilayah di daerah ini. Dan ketiga, untuk membuat dirinya lagi-lagi sebagai pahlawan, menaikkan namanya dan meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintahan anaknya. Dan karena itu semua, baku tembak lagi-lagi terjadi. 35 orang tewas di sini dan lebih dari 300.000 orang akhirnya mengungsi. 35 nyawa yang hilang ini dan terganggunya ratusan ribu kehidupan rakyat sipil ini terjadi hanya karena kepentingan politisi.